Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai materi pada hari ini, mana kita berdoa? Silakan yang mewakili. Sebelum belajar, marilah kita berdoa bersama. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Rabbi zidni ilma wa zidni fahma waj'alni minas sholihin. Doa selesai. Alhamdulillah. Terima kasih. Bapak absen dulu ya. Andika, Hadir Pak. Anisatul, Hadir Pak. Ayuni, Sesi 2. Brian, Sesi 1. Danu, Sesi 1. Depi. Ya. Sebelumnya materi kita kemarin masalah busana muslim dan muslimah. Tahu muslim dan muslimah itu apa? Laki-laki apa? Batasan orang laki-laki siapa? Batasan perempuan? Kalau laki-laki itu ya usaha sampai lutut. Kalau perempuan lurut tubuh kecuali apa? Tangan. Iya. Sekarang kita memasuki masalah judulnya apa? Masalah kajian surah Al-Isra ayat 17 ayat 32. ayat 32 dan Al-Isra ayat 2. Surah Al-Isra surat ayat 2. Yaitu mengenai apa? Itu mengenai apa? Pergaulan bebas dan zina. Ya, kan. Kajian Quran surah Al-Isra ayat 32 dan Quran surah Nur ayat 2 serta hadis tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Makna dari Quran surah Al-Isra ayat 32, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina adalah Suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Makna dari Quran surah An-Nur ayat 2 yaitu berzina perempuan dan berzina laki-laki didera setelah masing-masing dari keduanya 100 kali. Dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama hukum Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Terus pergaulan bebas. Yang dimaksud pada bagian ini adalah pergaulan yang tidak dibatasi oleh aturan agama maupun sosial. Salah satu dampak negatif dari pergaulan bebas adalah perilaku yang sangat dilarang oleh agama, yaitu zina. Pengertian zina secara bahasa, zina berasal dari kata zana yani, yang artinya hubungan antara perempuan dan laki yang sudah mukallaf balik tanpa akad nikah. Jadi zina adalah melakukan bukan berpisah ke suami istri dua kali pernikahan yang sah menurut syariat Islam. Ya. Jika moral dan jasmani para remaja mengalami kerusakan, begitu pula masa depan bangsa dan negara akan mengalami kehancuran. Jadi jika kamu memikirkan masa depan diri dan juga keturunan, sebaiknya selalu konsisten untuk mengatakan tidak pada pergaulan bebas. Karena apa? Apapun jasmaniah. Menjelaskan sanksi hukum perbuatan zina. Terkait hukum zina, semua ulama sepakat bahwa zina hukumnya haram. Bahkan zina dianggap sebagai puncak keharaman. Hal tersebut disebutkan pada firman Allah SWT dalam Quran surah Al-Isra ayat 32. Yaitu menurut pandangan hukum Islam,
perbuatan zina merupakan dosa besar yang dikategorikan sebagai perbuatan yang jadi zina dan buruk orang zina yaitu ada dua macam. Zina muson yaitu pezina sudah balik atau bakal mereka sudah pernah menikah. Hukuman terhadap zina muson adalah dirajam dengan batu sederhana sampai meninggal. Hukuman rajam dilakukan dengan cara perilaku dimasukkan ke dalam tanah hingga dada atau leher. Tempat untuk melakukan hukuman rajam adalah tempat yang banyak dilalui manusia. Tempat ramai hal berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi dan An-Nasai. Zina gairu muhsan yaitu zina yang masih lajang. Lajang ini maksudnya belum menikah. Yaitu hukumnya adalah didera sekali dan diasingkan selama 1 tahun. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT pada surah An-Nur ayat 2 serta hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu dan menjelaskan sanksi menuduh perbuatan zina. Ini ada yang sanksinya yang menuduh. Makna dari surah Al-Quran An-Nur ayat 4 dan orang yang menuduh perempuan yang baik berzina dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi maka deralah mereka 80 kali dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Ya. Yang kedua, mengingat membaca hukum bagi pelaku zina, hukum Islam kita menentukan syarat-syaratnya. Ya. Yang berat bagi pelaksanaan hukuman tersebut adalah lain sebagai berikut. Hukuman dapat dibatalkan bila masih terdapat keraguan terhadap peristiwa, yaitu perbuatan zina. Hukuman tidak dapat dijalankan setelah benar-benar yakin tidak perzinahan. Itu bisa batal karena masih terdapat keraguan. Dua, untuk meyakini perihal terjadinya zina tersebut haruslah ada 4 orang saksi. Berarti ada 4 orang saksi laki-laki yang hadir. Dengan demikian, saksi 4 orang wanita tidak cukup untuk dijadikan bukti. Karena 4 orang kesaksian laki-laki yang fasik. Kesaksian 4 orang laki-laki yang hadir ini pun masih mengeluarkan syarat, yaitu bahwa setiap mereka harus melihat proses zina itu. Sedangkan hamba saya budak didera sebanyak 40 kali deraan. Maksudnya yang menuduh. Kalau orang biasa itu 80 kali, kalau budak itu maksudnya zaman dulu itu budak. Budak itu pesuruh namanya. Itu hanya 40 kali, itu tuduhan, ya. Ya. Silakan kalian berbagi kelompok karena ada bagian bapak satu kelompok, ada berbagi 2 lah. Ya. Kelompok 1 perempuan, kelompok 2 adalah laki. Kelompok 1 tadi paham tentang materi tadi masalah pergaulan bebas di PowerPoint tadi Bapak jelaskan gimana penjelasannya masalah pergaulan bebas bisa zina tadi gimana? Di PowerPoint itu sudah jelas? Poin yang pertama itu kita menjelaskan tentang apa tadi? Salah kurang itu maknanya apa? Ya. Habis itu menjelaskan tentang saksi, menjelaskan penuduhan yang tidak jelas saksi hukum. Gimana? Ya. Surah An-Nisa ayat 32, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Makna dari Quran surah An-Nur ayat 2, pezina perempuan dan pezina laki-laki deralah masing-masing dari keduanya 100 kali. Dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan agama hukum Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Pergaulan bebas yang dimaksud pada bagian ini adalah pergaulan yang tidak dibatasi oleh aturan agama maupun
balik tanpa akad nikah yang sah. Jadi, zina adalah melakukan hubungan biologis layaknya suami istri di luar tali pernikahan yang sah menurut syariat Islam. Ya. Yang laki gimana? Kalau yang muson itu apa tadi? Muson Perzinahan yang sudah balik, barangkali mereka sudah pernah menikah. ya. Hukumnya Hukumannya terhadap zina musa adalah dirajam, dilempari dengan batu sederhana sampai meninggal. ya. Di muson Itu zina, perzinahan misalnya tajam belum pernah menikah, hukumnya adalah didera 100 kali dan diasikkan selama 1 tahun. ya, betul. Bagi yang penuduh gimana perempuan ini? Yang penuduh kelompok satu perempuan gimana? Yang penuduh tadi kalau yang orang biasa berapa kali deraan, yang orang budak itu berapa kali? Bagi yang penuduh tadi gimana? Kasih hukumannya yang penuduh yang tidak benar kan? Hukuman bagi penuduh zina terhadap perempuan baik-baik adalah dengan didera sebanyak 80 kali deraan. Hal ini didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah An-Nur ayat 4. Kalau yang budak tadi hamba cahaya, Sedangkan hamba sahaya atau budak didera sebanyak 40 kali deraan. ya itu sudah ya masalah pergaulan kalau zaman Nabi begitu hukumannya, namanya hukum Islam. Sekarang hukum negara Indonesia itu dikawinkan, ya kan? Kita aja dinikahkan, tertangkap yang lajang dia dikawinkan. Kalau yang itu dihukum atau diceraikan. Kalau orang sudah nikah kan biasanya gitu. Itulah Indonesia, tapi kalau hukuman Islam benar-benar seperti itu. Kalau yang sudah menikah dikubur setengah dada, lalu dilempar batu sampai meninggal. Itu tempat umum, orang jalan waktu berjalan itu tempat umum itu lempar batu sampai meninggal. Itu orang sudah menikah. Bagi yang bujang sama bujang, yaitu didera 100 kali atau didera itu maksudnya cambukan. Batin biasanya diasingkan lagi, diasingkan di kampung. Bayangkan batin sampai diasingkan. Dia sempat tobat masih diasingkan selama 1 tahun. Misalkan di Sukamara, ya di Sukamara lah setahun dia. Tapi tetap jangan bilang Sukamara, gitu kan? Dekat aja Sukamara dan beda. Iya kan? Itu. Gimana kalian? Benar kalian bila wanita bujang sama bujang pacaran di pantai? Gimana kalian perempuan ini? Haram ke halal? Kalau itu orang itu sedang berpelukan misalkan pacaran kan? Berarti ada berpelukan di pantai. Gimana hukumnya? Haram. Haram ke halal? Haram. Yang halal mana yang halal ini? Ya. Halal. Kenapa sebab halal tadi? Kan? Hah? Kenapa halal? Ya, tidak melakukan hal zina. Ya. Gimana yang berapa kali yang haram tadi? Gimana yang haram tadi? Yang haram tadi apa? Dapat kabar kamu kali itu bahwa itu halal. Ya, yang mengatakan haram itu di mana? Berdua tadi di pantai tadi berduaan. Karena menikah sampai Ya, pertama belum nikah, kedua ada dasarnya tidak? Yaitu dasarnya adalah wala taqrabu zina, jangan dekat-dekat zina. Kalau udah jangan dekat berarti dilarang sudah, apalagi sudah bersentuhan. Lebih dekat sudah dilarang, apalagi bersentuhan. Kan ada surat kita kan sudah? Ya, jangan dekat-dekat zina. Wala taqrabu zina, janganlah dekat-dekat zina. Ya? Ya lah. Haram ya? Ya. Kalau suami istri itu berpacaran misalkan kembali ulang di pantai misalkan di atau di taman-taman, boleh itu suami istri? Boleh. Suami itu boleh, tidak ada batasnya, itu bebas. Ya, yang disebut yang selingkuh itu yang berduaan di
mana-mana, tapi beda lain, beda laki atau beda bini, sudah itu namanya selingkuh. Kalau ada suami istri itu aman aja berdua, dimanapun tidak apa-apa. Ya, makanya ada nikah itu. Nikah itu adalah tempat untuk kita memamerkan bahwa kita sudah nikah. Makanya harus diundang supaya orang tahu bahwa kita nikah. Nanti kalau kita tidak ada undangan, itu bahaya, nanti jebakan. Nanti kata orang, aduh itu belum nikah aja katanya itu. Sebenarnya udah nikah, tapi tidak ada acara undangannya. Makanya harus ada acara undangan. Pertama ya DRK tersebut, RT 2, RT 2, 3 dan sebagainya diundang. Maka itulah supaya tahu orang banyak bahwa kita udah nikah. Kalau tidak ada undangannya itu akan bahaya. Nanti dituduh orang gila terus, ya kan? Ada undangannya kita aman, ya? Tuh. Kalau pacaran lagi di gelap-gelap misalkan berduaan, haram atau halal? Halal mana? Halal nih? Haram ya? Berduaan bergelapan, ya. Jadi haram. Ya. Jangan dekat-dekat, sudah dilarang, apalagi sudah melakukan. Makanya pacaran itu yang Islami. Jaraknya adalah 1 kilan pacaran itu. 1 kilan. Udah lama baru jauh-jauh gitu Pak. Biasa di HP, laptop, update, WA baru dekat itu bahaya nanti ya. Ya. Bina tadi adalah kalau kembali kepada pengertiannya adalah tadi hubungan seks antara perempuan dan laki-laki atau ketemunya kelamin laki-laki dan perempuan, itu namanya zina. Tapi kalau larangan berarti jangan dekat-dekat zina, dilarang, jangan sampai kita dilakukan. Takut apa? Takut nanti kalau kita melakukan bukan pacaran tapi bukan jodoh kita, itu bahaya. Kamu sendiri kayak berasa perempuan tadi. Lalu nanti dan nikahnya dengan orang lain, nah kesian. Makanya kita belajar tentang ini bahaya untuk perempuan ya larangan itu. Kenapa kemarin kita belajar tentang busana muslim tadi kan, tapi kan aurat ditutup, ya. Ada pertanyaan? Ya. Boleh, pacar itu di agama tidak ada, tapi kalau silaturahim itu ada. Kalau hanya kita silaturahim dengan niat kita dengan itu teman kita tetangga, itu tidak apa-apa, silaturahim namanya. Tidak apa-apa. Kata jangan dia apa tadi berpelukan, berciuman itu kan udah beda. Ya kan? Kalau bibi ketemu bibi itu bahaya kan? Nah, itu bahaya. Perempuan dengan laki akan bahaya, akan kemana-mana kalau bibi ketemu bibi, iya kan? Nah itu. Kalau tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kalau bibi ketemu bibi itu bahaya. Bibi melakukan perzinahan, lama-lama melakukan perzinahan. Ya, ya, ya tidak apa-apa tadi. Kalau melakukan baru dapat perzinahan itu hanya larangan bergaul bebas saja, larangan pergaulan bebas, bukan melakukan. Kalau zina itu melakukan, kalau bergaul itu sedang melakukan zinanya, bergaul bebas. Ya, ya ada pertanyaan? Yang cowok? Hah? Hah? Jelas, Pak. Jelas. Jelas banget. Ya Pak, jelas banget. Banyak contoh-contoh saran, kehidupan saran gimana kalian? Misalkan teman kalian itu pacaran, kamu pacaran tidak bersentuhan apa-apa, gimana hukumnya? Haram atau halal? Haram Pak. Hah? Haram? Tidak, ya. Kenapa haram? Kan kita haram pacaran Pak. Hah? Bersentuhan. Iya Pak. Sentuhan? Haram pacaran.
Yang pacar, maksudnya pacar bukan larangan, tidak ada di agama pacaran atau silaturahim. Tapi kalau silaturahim itu maksudnya boleh kita berkunjung ke tempat, ya betul. Tapi bukan haram, tapi boleh aja, asal jangan bersentuhan. Maksud Bapak itu maksudnya. Ada niat yang kita balik, ya? Ya kan? Ya tidak niat baiknya dia. Kalau nafsu laki-laki itu ada, perempuan juga ada nafsu, makanya itu harusnya nafsu. Kalau tidak punya nafsu, kalian tidak ada di hidup dunia ini. Kalau orang tua kita tidak punya nafsu, bapak juga tidak ada. Karena orang tua bapak melahirkan, bapak di sini ada, karena ada nafsu. Kalau tidak ada nafsu, berarti tidak ada manusia. Maka ada nafsu. Ya, paham belum? Nafsu. Ya, itu. Ya, pacar itu memang tidak ada agama, tapi boleh dia ya bisa terakhir berteman, sahabat, ya kan? Ya gitu. Asal jangan tadi menyemaikan, ya, karena punya nafsu tadi. Ya, ya oke? Kalian? Kalian itu lihat orang misalkan di kosan berduaan, berpacaran, gimana itu? Pendapat kalian? Misalkan tutup pintu di kosan itu gimana? Ini banyak bahaya. Tahu kan lagi main catur. Caturnya apa? Atau sedang belajar atau mengajar. Ya, berarti berpikir positif, ya. Kita boleh berusaha Pak. Ya, betul. Tidak berusaha, ya. Karena tadi ada saksi penuduhan tadi. Kalau itu tidak benar, misalkan orang itu memanggil PRT atau memanggil warga di situ, ternyata tidak benar, itu bahaya. Hukumannya 80 kali. Kalau untuk budak tadi 40 kali. Tapi tidak ada lagi budak sekarang. Tapi tetap 80 kali di darah. Darah itu maksudnya dicambuk. Cambuk itu bukan pelan, tapi keras sampai luka. Karena menuduh pun dapat hukuman. Makanya harus tadi apa? Penuduh tadi harus punya saksi laki-laki yang adil. Adil itu maksudnya matanya pas melihat orangnya memang tidak pernah bohong. Adil itu maksudnya orang yang tidak pernah bohong. Laki-laki yang tidak pernah bohong, misalkan itu benar. Adil itu maksudnya tidak bohong. Jujur orangnya. Ini kalau orangnya yang suka pezina juga, memang ada sifat iri dengki, ya wajar aja. Biasanya ada lapor kan, itu biasa lapor ke RT, lapor ke mana. Yang jelas berduaan di dalam kamar bukan suami istri, ya itu dilarang, asli dilarang. Tapi si penuduh tidak bisa untuk menuduh bahwa itu kepastian. Tapi namanya berdua di kamar, kebanyakan sudah terjadi yaitu 70%. Ya kan, 70%. Namanya berdua di kamar, ya kan, bertutup pintu lagi. Nah, pasti sudah 70%. Ya kan? Kira-kira di situ. Tapi kan yang si penuduh tidak bisa. Hanya kan kira-kira. Akan bisa batal. Penuduh itu kalau itu bisa batal kejinahan. Makanya Nabi itu harus punya saksi, punya kebenaran, orang jujur. Ada seorang perempuan datang, saya sedang zina. Usah ayo pulang aja dulu. Terus dia mengucapkan ingin dihukum, akhirnya kebenaran terjadi akan hukum lah. Dia berturut datang ke Nabi, saya berzina, Nabi. Ya pulang aja kamu lah. Sampai berapa kali, akhirnya memang kebenaran sudah datang, ya sudah dihukum. Karena dia berselingkuh dengan sahabatnya, ya ada hukum mati tadi, lempar batu sampai mati. Itu hukum Islam. Itu asli hukum Islam sudah itu. Tangan dipotong atau bukan jari tapi ini dipotong. Mencuri, itu mencuri bagi pencuri. Itu hukum Islam aslinya. Tapi Indonesia aman-aman aja sudah. Ya? Ya, kita kesimpulan kita. Untuk kelompok 1 sedang maju mewakili diskusinya. Silakan. 1. Silakan.
Gimana berapanya? Kesimpulannya gimana? Kesimpulan kalian? Ya. Kajian Quran Surah Al-Isra ayat 32 dan Quran Surah An-Nur ayat 2 serta hadis tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. 1. Makna dari Quran Surah Al-Isra ayat 32. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. 2. Makna dari Quran Surah An-Nur ayat 2. Pezina perempuan dan pezina laki-laki beralah masing-masing dari keduanya 100 kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama hukum Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. 3. Pergaulan bebas yang dimaksud pada bagian ini adalah pergaulan yang tidak dibatasi oleh aturan agama maupun susila. Salah satu dampak negatif dari pergaulan bebas adalah perilaku yang sangat dilarang oleh agama Islam, yaitu zina. Pengertian zina secara bahasa, zina berasal dari kata yana yazni yang artinya hubungan persetubuhan antara perempuan dengan laki-laki yang sudah mukallaf atau balik tanpa akad nikah yang sah. Jadi, zina adalah melakukan hubungan biologis layaknya suami istri di luar tali pernikahan yang sah menurut syariat Islam. Jika moral dan jasmaniah pada remaja mengalami kerusakan, begitu pula masa depan bangsa dan negara akan mengalami kehancuran. Jadi, jika kamu memikirkan masa depan diri dan juga keturunan, sebaiknya selalu konsisten untuk mengatakan tidak pada pergaulan bebas karena dampak pergaulan bebas bersifat sangat merusak dari segi moral maupun jasmaniah. Sanksi hukum perbuatan zina. Terkait hukum zina, semua ulama sepakat bahwa zina hukumnya haram. Bahkan zina dianggap sebagai puncak keharaman. Hal tersebut didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran Surah Al-Isra ayat 32. Menurut pandangan hukum Islam, perbuatan zina merupakan dosa besar yang dikategorikan sebagai perbuatan yang keji, hina, dan buruk. Orang berzina ada dua macam, yaitu 1. Zina muhsan, yaitu pezina sudah balik, berakal, merdeka, sudah pernah menikah. Hukuman terhadap zina muhsan adalah dirajam atau dilempari dengan batu sederhana sampai meninggal. Hukuman rajam dilakukan dengan cara pelaku dimasukkan ke dalam tanah hingga dada atau leher. Tempat untuk melakukan hukuman rajam adalah di tempat yang banyak dilalui manusia atau tempat keramaian. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, dan An-Nasai. 2. Zina gairu muhsan, yaitu pezina masih lajang, belum pernah menikah. Hukumannya adalah didera 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Hal ini didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran Surah An-Nur ayat 2 serta hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid. Sanksi menuduh perbuatan zina. 1. Makna dari Quran Surah An-Nur ayat 4. Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik atau berzina dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka diralah mereka 80 kali, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik. 2. Mengingat beratnya hukuman bagi pelaku zina, hukum Islam telah menentukan syarat-syarat yang berat bagi terlaksananya hukuman tersebut, antara lain sebagai berikut. A. Hukuman dapat dibatalkan bila masih terdapat keraguan terhadap peristiwa atau perbuatan zina itu. Hukuman tidak dapat dijalankan setelah benar-benar diyakini tidak terjadi perzinaan. B. Untuk meyakini perihal terjadinya zina tersebut, haruslah ada 4 orang saksi laki-laki yang adil. Dengan demikian, kesaksian 4 orang wanita tidak cukup untuk dijadikan bukti, sebagaimana 4 orang kesaksian laki-laki yang fasik. C. Kesaksian 4 orang laki-laki yang adil ini pun masih memerlukan syarat, yaitu bahwa setiap mereka harus melihat persis proses zina itu.
adalah bendera sebanyak 80 kali deraan. Hal ini didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah An-Nur ayat 4. Sedangkan hamba sahaya atau budak didera sebanyak 40 kali deraan. Sekian dari kelompok 1. Mau ditanyakan? Terima kasih. Ya, kesimpulan pada hari ini apa? Kesimpulan kita tadi yaitu kajian surah Al-Isra ayat berapa tadi? 32. Quran ayat 2. Ayat 2 itu mengenai pergaulan bebas dan perbuatan ya tadi zina itu adalah antara laki-laki dan perempuan itu ya kelaminnya ya ketemu sama itu namanya zina. Kalau perempuan bebas itu hanya batasan pada takrabu zina jangan dekat zina ya. Habis itu apa tadi saksinya hukuman? Terus, kalau perempuan tadi apa? Yang sudah nikah atau yang belum nikah tadi gimana? Muson dan gairu muson. Muson apa? Didera? Dirajam. Ya, terus? Ya, dilempar batu sampai mati itu pengertian dari muson. Gairu muson, pengertiannya tadi apa? Orang yang belum nikah itu, ya lajang. Hukumannya? didera 100 kali. Didera Selama 1 tahun. 1 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Yang penuduh tadi gimana hukumnya? 80 kali. Ya. Ya itulah kesimpulan kita hari ini ya. Ya, silakan benar-benar yang nonton nama, jangan lupa kelas, jangan lupa ya. Minggu depan kita sempurna, Bapak membagikan nilai-nilainya minggu depan ya. Nah, kita dari nonton. Sudah berkumpul? Mama, kelas ya? Sudah? Sudah? Sudah kumpul? Berempat ya? Untuk memberikan nilainya. Sudah? Mama, sudah? Sudah. Ini, nama, kelas jangan lupa ya.
Bapak minta contoh antara kalian satu perempuan, satu laki-laki maju ke depan. Kita contoh maju ke depan untuk menginginkan peran berpacaran yang baik dan tidak baik. Silakan maju ke depan. Silakan cepat waktunya. Ya kamu cepat kan? Ya. Ya, inilah peran kita untuk mencontohkan pergaulan tidak bebas. Ya kan? Gimana pergaulan tidak bebas itu? Pacarnya yang bagus-bagus saja. Silakan. Nah kita lihat bagaimana cara ngajak. Yang pacaran yang bagus itu seperti apa? Perannya? Itu jaga jarak pacaran. Nah seperti inilah jaga jarak pacaran maksudnya. Yang peran yang jahat atau tidak bagus, gimana pak pacarannya? Ya, jangan tergedina tuh, jangan berdekatan, ya. Silakan. Terima kasih. Ya, silakan. Itulah perannya sebagai contoh bahwa yang dimana bergaul bebas berpacaran yang Islami dan pacaran yang tidak Islami tadi. Ya, bila bersentuhan berarti pergaulan bebasnya terlalu berlebihan. Kalau yang berjarak pacaran tadi, yaitu pacaran yang Islami baru. Ya, ya itulah bagus contoh betul untuk ya. Silakan. Hari ini kita akhiri, kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arina al-haqqa wa arina al-batila amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Masih minggu depan materi kita pelajari masalah kejujuran. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.